Udah stres. Tinggal nunggu waktunya lagi. Dia pergi. Itulah salah satu contoh bahwa mari kita berkata bahwa karunia yang ada padaku, saya harus jaga. Saya harus pelihara. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, Yusuf punya keyakinan itu berkat Tuhan. Kenapa dia keyakinan? Ada mesbah, ada ibadahnya. Dia lakukan yang baik sehingga dia berkata itu dari Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita akan melanggar dan kita tidak berkata itu bukan dari Tuhan. Berarti kecintaanku kepada Tuhan akan menumbuhkan iman percayaku kepada Tuhan. Maka aku akan berkata, apa yang ada padaku karunia Tuhan. Kalau itu karunia Tuhan, aku bawa untuk kemuliaan Tuhan. Akan membawa hubungan yang baik kepada orang di sekitarku. Saudara dalam kasih Tuhan. Lalu Yusuf berkata itu adalah berkat daripada Tuhan. Dasar Alkitab dalam penyerahan anak-anak Israel pada waktu lahir bagi bayi laki-laki harus disunat pada umur 8 hari dan diberi nama. Tetapi sesudah itu, baca dulu Wakil Gembala, Lukas 2:21. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung. Amin. Sesudah umur 8 hari, perhatikan. Sesudah anak-anak berumur 33 hari, maka mereka harus dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan. Orang tuanya harus membawa korban bakaran, korban penghapus dosa, berupa seekor anak domba, atau 2 ekor burung terkukur, atau 2 ekor anak burung merpati. Dalam Lukas 2. Artinya bahwa nggak boleh tangan hampa datang kepada Tuhan. Pak Fran, nggak boleh. Jemaat Tuhan, nggak boleh. Tidak seperti kita naik bis. Pas. Dalam ibadah jangan ada pas. Setuju enggak? Apakah saya pendeta material terlalu uang? Enggak. Materi. Kalau kita datang kepada Tuhan, enggak boleh tangan hampa. Bukan berbicara besar atau kecil, enggak. Bukan itu. Tapi hati kita. Naik bis, maaf, atau yang di belakang, atau mahasiswa, nggak bisa begitu dalam gereja. Kita lihat di sini dalam, terserah Pak jemaat bilang pendeta ini sudah sekarang karena udah mau pensiun butuh duit kali ya. Sudah di mana tadi? Pensiun. Lukas 2 ayat 22 sampai 24. Dan ketika genap waktu pertahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Lanjut. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lanjut sekali lagi. Habis. Oke. Perhatikan. Untuk ibadah penyerahan anak saja, dalam tradisi atau hukum Taurat, mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan. Kalau dia punya BMW, kalau dia punya sedan, Jaguar, kalau dia punya Toyota, kambing, domba, burung. Artinya nggak boleh tangan hampa loh. Ini bukan saya bilang bahwa orang datang kepada Tuhan untuk minta belas kasihan. Jangan bilang ini kan belas kasihan Tuhan. Yang penting hatiku, buka aja hati kita. Ini Tuhan kita serahkan. Nggak bisa begitu. Jadi kita nggak bisa dalam ibadah korban persembahan. Sorry ya, persembahan nih. Maaf. Nggak bisa. Ini kejam ini. Alkitab berkata, kita beri bukan masalah jumlah. Mau 1 perak, mau 2 perak. Ya penting hati kita tulus murni. Ini Pak Pendeta kejam banget. Besok saya nggak ibadah lagi. Terserah.
Saudara dalam kasih Tuhan, untuk itu bahwa tidak boleh membawa tangan hampa. Kenapa? Ini berkat daripada Tuhan, lalu sebagai tanda ucapan syukurku. Begitu ya Pak Fran ya, sebagai tanda ucapan syukur. Lalu kita lanjut bahwa sesudah anak berumur 33 hari, katakan mereka membawa kepada wajib hukumnya. Laki-laki berarti perempuan tidak datang dong, nggak ada dong. Maka pada saat Yesus ada, lalu murid-muridnya melarang gitu, karena ada wanita, mungkin perempuan itu nggak boleh. Ada hukumnya kalau setiap melanggar ada sanksi disiplin. Tapi Yesus menerobos itu. Jangan karena itu anak itu hilang. Rahmat kasih karunia Tuhan terobati. Kalaupun engkau nggak punya uang, nggak boleh juga datang kepada Tuhan. Rahmat anugerah Tuhan ada di dalamnya. Yang penting hatimu. Sehingga dikatakan di sini bahwa mereka membawanya kepada Tuhan. Banyak anak-anak kecil dibawa oleh orang tuanya kepada Tuhan Yesus dengan maksud agar dia memberkati. Banyak, berarti selama ini di mana mereka? Selama ini di mana mereka? Mereka kenapa tidak membawa anak itu ke rumah tua sinagoga itu? Mungkin nggak punya domba, nggak punya burung, susah. Mereka menunda. Kenapa belum diserahkan anaknya? Belum genap apa? Belum genap. Saya bingung. Belum genap di mana ya? Belum genap rumah dapat atau apa? Nanti saya sudah punya rumah, baru keserahkan kepada Tuhan. Pada saat itu rumah belum selesai, anaknya udah 2. Nanti sekalian rapel. Lalu kalau pendeta bilang gitu, kalau rapel penyerahan anak, lalu persembahanmu rapel, lebih parah lagi, nanti gak mungkin lagi. Untuk itu sudah dalam kasih Tuhan bahwa penyerahan anak dilakukan orang tua bangsa saya terhadap anak mereka. Anak-anak tersebut dibawa di hadapan Tuhan untuk diberkati. Penyerahan anak telah menjadi tradisi bangsa saya turun-temurun karena merupakan perintah Tuhan. Tradisi itu oleh karena ada dasarnya, itu perintah Tuhan. Sehingga bangsa Israel itu wajib hukumnya membawa kepada Tuhan. Pertanyaannya begini, anak saya kan udah gede, saya belum diserahkan. Apakah mau diserahkan lagi kepada Tuhan? Enggak. Bagaimana itu Bu Gembala? Dibaptis. Dulu Ibu Gembala diserahkan enggak sih? Atau langsung diserahkan kepada Bu Gembala? Penyerahan anak masa perjanjian baru dari dasar Alkitab terus di atas, maka dengan gereja Tuhan bagi anak-anak yang berumur 8 hari ke atas sampai 12 tahun diadakan upacara penyerahan anak. Batas usia 12 tahun didasarkan atas usia Tuhan Yesus sebagai anak. Jadi ada batasannya juga. Nggak, jangan dirapelkan juga. Nantilah kalau sudah datang adiknya. Habis datanglah nantilah sudah datang adiknya. Sekali aja nanti kalau sudah punya mantu. Kan ada orang tua nanti sekaligus. Kurang baik seperti itu. Untuk itu saudaraku, makna penyerahan anak secara lahiriah anak itu dinyatakan sebagai anggota jemaat. Si penghidupan ini jemaat GB Kampung Belakang atau bukan nanti? Jemaat. Supaya didengar rupungnya. Supaya jangan dibawa ke sana sini. Harus jelas. Supaya di akte penyerahan anak itu nanti dibikin tanda merah kalau bukan. Kan gitu ya. Itu perlu itu, Wakil Gembala. Jadi secara lahiriah anak itu dinyatakan sebagai jemaat Tuhan, bahwa ia adalah milik Tuhan, menjadi keluarga kerajaan Allah, dan menjadi anggota jemaat gereja Betel Kampung Belakang. Gitu ya. Serius ini tangannya, jangan begitu mendengar serius. Jangan bimbang, jangan ragu. Secara rohani anak itu menerima berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Berkat yang Pak Pendeta yang ngono boleh. Tapi kan kalau anak itu nanti kan belum tentu juga jadi jemaat GB Kampung Belakang. Tapi kalaupun suatu saat tidak menjadi jemaat GB Kampung Belakang, ya bikinlah surat kan gitu ya. Pengunduran diri.
Di KPP kan gitu. Surat pindah. Begitu, harus jelas. Karena ada juga jemaat tiba-tiba pindah, tidak ada berita. Gitu ya, kurang baik seperti itu. Amin. Amin. Ayo kita keluar yuk. Keluar. Kita berdiri. Kita bangkit berdiri.